A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini kembali mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, bening, bersih, tulus dan ikhlas, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah, kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini, yang di dalamnya terdapat sebuah keniscayaan Allah terus akan memberikan ujian bagi kita semuanya. Namun tidak saja Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup, tetapi juga Allah memfasilitasi kita, melengkapi kita dengan nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita pun masih sangat leluasa di dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan setiap pagi seperti ini, berupaya kita untuk terus saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan, terutama bagi kita yang berada di dalam forum ini ataupun kita mengajak saudara-saudara kita, sanak dan kerabat kita, untuk terus berupaya menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya, itulah nikmat iman dan Islam. Dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita akan melihat, memandang, dan menyikapi segala sesuatu yang dihadirkan di dalam kehidupan ini dengan penuh keadilan, dengan penuh keseksamaan, penuh kasih sayang, dan penuh kesabaran pula di dalam menyikapinya. Termasuk pula di dalam keberadaan kita setiap pagi seperti ini. Semuanya ini hanyalah merupakan ketetapan, ketentuan, dan takdir Allah untuk kita semuanya. Betapa dengan kacamata keimanan dan ketakwaan kepada Allah kita menyadari bahwa keberadaan kita bersama-sama setiap pagi di dalam forum ngaji bareng online ini, dikarenakan Allah masih memberikan kemantaban hati untuk kita semuanya. Dikarenakan Allah masih memberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam dan menjadikan forum ini sebagai upaya dan ikhtiar kita di dalam menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ini, untuk dapat kita berupaya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di dalam membaca ataupun melantunkannya, namun kita memohon pula sepenuh hati agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat memahami pesan dan peringatan
serta petunjuk dan kasih sayang Allah yang terdapat di dalamnya. Tentunya seraya pula kita berharap dan bermohon kepada Allah, semoga Allah berikan kesan yang sangat mendalam atas apa yang kita dapatkan. Dan semoga pula semuanya ini menjadi bagian dari hikmah, dari hidayah dan inayah yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Sehingga kita pun beristiqomah untuk berpegang teguh terhadap petunjuk-petunjuk Allah. Sebagaimana selalu kita memohon kepada Allah di dalam sholat ataupun di luar sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga kita benar-benar istiqomah. Allah berikan kesabaran dan kemantapan hati untuk kita. Sehingga kita bisa memberikan cara penyikapan yang baik agar kita dapat menelusuri perjalanan kehidupan kita ke depan ini. Bukannya sekedar bahagia secara emosional, tetapi bahagia secara hakiki. Dikarenakan meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita sikapi dan kita ucapkan adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah tuntun untuk kita semuanya. Segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga benar-benar kita menjadi hamba-hamba Allah yang paripurna. Tidak hanya cerdas secara intelektualitasnya, tidak hanya kuat secara fisik, tidak hanya paham secara pengetahuannya, namun Allah hadirkan pula kasih sayang di dalam diri ini. Dan semoga pula Allah hadirkan kemudahan bagi kita semuanya untuk melihat segala sesuatu di dalam menyikapi yang dihadirkan Allah di dalam kehidupan ini dengan kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita lakukan apabila kita tahu bahwa hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah ataupun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan apabila kita melakukan tidak sesuai dengan tuntunannya, lambat laun hal itu pasti akan merugikan diri kita sendiri dan akan menimbulkan penyesalan yang sangat mendalam atas apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, barakah dan ridhonya, dan bersama-sama pula kita menjadikan atas apa yang kita laksanakan di dalam menelusuri setiap huruf kata dan ayat setiap pagi ini benar-benar menjadi langkah pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah kita laksanakan pada hari ini dan esok, agar langkah kita senantiasa dalam limpahan dan naungan rahmat, barakah dan ridhonya, sampai nanti ketika kita harus mengakhiri kehidupan di alam dunia ini sesuai dengan ketentuan Allah. Semoga kita dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula di dalam kebersamaan kita setiap pagi kita hantarkan dan kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Hanya keteladanan terbaik yang bisa kita dapati di dalam kehidupannya. Dan kita pun berikhtiar dan berupaya seraya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan di dalam menelusuri perjalanan kehidupan Rasulullah melalui hadis-hadis yang telah disampaikan kepada kita semuanya secara berkesinambungan dari sahabat-sahabatnya sampai kepada kita semuanya. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ingin sekali saya menyampaikan pesan-pesan yang semoga Allah berikan kemudahan dengan segala kelapangan dada yang ada di dalam diri kita. Dapat kita menyerapnya, dapat kita merenungkannya. Bagaimana sesungguhnya sikap dan teladan yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayang luar biasa kepada putra dan putrinya. Pada pagi hari ini saya ingin membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an yang meriwayatkan. Adalah Fatimah radhiyallahu anha, jika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berdiri menyambut kedatangannya dan menciumnya serta mempersilahkan duduk di majelisnya. Begitu pula sebaliknya, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menemuinya, maka ia, Fatimah radhiyallahu anha, berdiri menyambut beliau dan mengandeng tangannya, menciumnya dan mempersilahkan beliau duduk di majelisnya. Dan ketika Fatimah datang kepada beliau saat sakit yang mengantarkan beliau pada kematian,
beliau menyambut dan menciumnya. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita yang mengendarai unta adalah wanita-wanita Quraisy. Mereka sangat menyayangi anak-anaknya dan paling menjaga hak-hak suaminya. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan begitu pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan dan memberikan keteladanan kepada kita semuanya bahwa bagaimana Rasulullah berlaku adil terhadap seluruh putra dan putrinya, dan Rasulullah telah mempraktekkan pula sikap yang tidak pilih kasih di antara putra dan putrinya. Dan melalui beberapa hadis yang kita dapati pada pagi hari ini, dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sebelum kita membacakan hadis ini digambarkan bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah datang kepadaku seorang wanita dengan membawa 2 anak perempuannya, meminta suatu makanan dariku. Namun aku tidak memiliki sesuatu melainkan hanya sekedar sebutir kurma. Lalu kuberikan sebutir kurma itu kepadanya. Dia mengambil kurma itu dan dibelahnya menjadi 2, lalu dibagikan kepada kepada kedua putrinya. Wanita itu tidak makan kurma sedikit pun. Lalu dia bersama 2 anak perempuannya berdiri dan berlalu. Kemudian datanglah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kuceritakan peristiwa yang baru saja kusaksikan di depanku. Maka kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu melalui anak-anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada mereka, sungguh hal yang demikian itu sebagai penghalang baginya dari api neraka. Dan begitu pun bisa kita mendapati bahwa dalam bagian yang lainnya, yaitu diriwayatkan dalam Sahih Muslim, disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah datang kepadaku seorang wanita miskin dengan membawa 2 putrinya. Kuberikan kepadanya 3 butir kurma. Lalu dia memberi masing-masing 1 butir kurma kepada putrinya. Ketika dia akan memasukkan sebutir kurma ke dalam mulutnya, tiba-tiba kedua putrinya memintanya. Maka dia pun membagi sebutir kurma yang akan dimakannya kepada 2 putrinya. Aku pun merasa takjub dengan apa yang dia lakukan. Selanjutnya kuceritakan apa yang dia perbuat oleh wanita tadi kepada Rasulullah. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan baginya surga lantaran perbuatannya itu. Atau Allah telah membebaskannya dengan perbuatannya dari api neraka. Sehingga bagaimana kemudian kita bisa mendapati bahwa Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk jangan pernah sekali-sekali menyumpahi putra atau putri kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, janganlah engkau melaknati dirimu sendiri, anak-anakmu, dan melaknati harta-hartamu, karena engkau tidak tahu waktu terkabulkannya doa sehingga terkabullah laknatmu itu. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa dari hadis-hadis yang telah kita dapati pada pagi hari ini, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada kita semuanya, bahwa betapa sesungguhnya putra-putri yang diamanahkan kepada kita bisa menjadi pintu terhantarkannya rahmat dan bahkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, dan bahwa betapa ketika kita bisa memperlakukan sebaik-baiknya, keberadaan dan putra-putri kita bisa membebaskan kita dari api neraka. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita diberikan kesabaran di dalam menjalani kehidupan ini, dikarenakan tidak hadir putra dan putri di dalam kehidupan kita kalau bukan dikarenakan Allah telah memilihkannya untuk kita. Sehingga apapun yang kita bisa dapati, semoga ketika kita menteladani bahwa termasuk pula di dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, bagaimana komunikasinya dengan putra-putranya, walaupun mereka telah mengecewakan luar biasa di dalam kehidupannya, namun tidak pernah terhantarkan dari lisannya hal-hal yang membuat tersakiti hati para putra dan putrinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar anak-anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha. Allah rahmati mereka, Allah limpahkan kasih sayang dan petunjuknya kepada mereka, dan semoga mereka menjadi anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah mendoakan pula untuk anak dan keturunannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan marilah di pagi hari ini sebagai tanda terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah semakin membukakan pintu cinta yang semakin bertambah di dalam setiap satu satuan waktu terkecil pun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, sebagaimana Allah telah menyampaikan pesannya untuk kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula bersama-sama kita beristiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan forum ini sebagai bagian dan cara kita bersilaturahim pula dengan ayah dan ibu kita. Baik ayah dan ibu kita yang Allah masih berikan kesempatan untuk hadir bersama-sama kita dalam kehidupan ini, ataupun boleh jadi sebagian besar daripada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepadanya. Sama-sama kita menghantarkan doa terbaik kita. Semoga Allah melapangkan kuburnya, menghadirkan cahaya di alam kuburnya. Allah terima seluruh amalnya dan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan semoga Allah hadirkan bagian dari taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi ayah dan ibu kita sampai nanti. Semoga Allah bangkitkan keduanya di jannah terbaiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan begitu pun kepada bapak dan ibu yang masih Allah berikan nikmat dengan kehadiran ayah dan ibu atau salah satu di antaranya. Semoga kita benar-benar sabar menjadi putra-putri terbaik bagi mereka, terus berupaya memprioritaskan mereka, menyayangi mereka sepenuh hati dan mendoakannya. Dan semoga di hari tua dalam usia senjanya, Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah terus memberikan kesabaran bagi kita semuanya untuk terus menjadikan forum ini sebagai forum utamanya adalah untuk saling doa-mendoakan antara kita semuanya. Pada pagi hari ini kembali kita mendoakan saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dikarenakan sakit karena COVID ataupun sakit lainnya ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya agar dapat menyikapi semuanya dengan cara terbaik kita. Sama-sama kita mendoakan untuk saudara kita Kapten Abdul Razak yang kini tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Korea dikarenakan beliau menderita sakit, terjadi kebas pada tangannya dan terjadi penyumbatan pada bagian otaknya. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah sehat dan sembuhkan kembali, bisa beraktivitas kembali dan kembali lagi ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Dan begitu juga sama-sama kita mendoakan saudara kita Ibu Dr. Dit bersama suaminya yang baru saja kita mendapat berita bahwa keduanya terkonfirmasi terkena COVID. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah berikan kesabaran, kekuatan kepada Ibu Dr. Dit dan suaminya, dan semoga Allah angkat sakitnya dan sehatkan kembali. Dan begitu pun sama-sama kita mendoakan Ibu Titik Kartika yang tengah dirawat saat ini dikarenakan terkena stroke.
Semoga Allah sehatkan dan Allah sembuhkan kembali. Dan begitu pun sama-sama kita mendoakan untuk cucunda dari Ibu Isya S. Latif, yaitu cucunda Atalla bin Astrianto Adi Anggoro yang dalam keadaan sakit sekarang ini. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan kepada cucunda Atalla, sehingga semoga segera sehat dan ceria kembali. Dan begitu pun sama-sama kita mendoakan untuk keluarga Ibu Damayanti, sekeluarga, yaitu bersama putri tercinta beliau, Ananda Dianti Pratiwi dan Ananda Aliari Datasha, beserta menantu beliau yang bernama Anida Barakat yang telah terkonfirmasi pula terkena COVID. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, semoga Allah sehatkan dan Allah sembuhkan, Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Dan boleh jadi ada di antara kita yang tengah mengalami sakit ataupun mendapatkan ujian lain dalam kehidupan ini. Semoga dengan Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam. Semoga Allah berikan kesabaran pula bagi kita semuanya. Dan semoga dengan segala ujian ini, semoga Allah hapus dan gugurkan segala dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan memasuki surah yang baru, yaitu surah Ar-Ra'd, surah ke-13. Setelah kemarin kita menuntaskan membaca surah Yusuf. Semoga Allah berikan kemudahan pula bagi kita semuanya di dalam menelusuri ayat demi ayat pada surah ke-13, surah Ar-Ra'd ini. Dan insya Allah di dalam acara beranda hari ini Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan sharing tamu istimewa kita. Mereka adalah saudara-saudara kita dari Afghanistan. Mereka adalah tim rugby Afghanistan yang pada tanggal 5 dan 6 Agustus kemarin mengikuti kejuaraan rugby Asia, dan mereka berada dalam posisi runner up setelah dikalahkan oleh tim rugby dari Singapura. Dan betapa mereka dengan hanya ber-11 orang tim mereka, betul-betul mempraktekkan bahwa bagaimana selayaknya sikap seorang muslim di dalam menghadapi situasi dan kondisi tersebut, bagaimana tiada hentinya membawa asma-asma Allah baik di luar lapangan maupun di dalam lapangannya. Nah, bersama-sama nanti insya Allah Bapak dan Ibu sama-sama kita mendengarkan sharing dari beliau. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi mereka untuk hadir, dan semoga dari apa yang disampaikannya memberikan inspirasi kebaikan pula bagi kita semuanya. Dan baiklah, semoga seluruh harapan kita dan doa yang telah kita antarkan dalam forum ini Allah ijabahkan dan kabulkan. Dan terakhir, sama-sama kita menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Adzani Nelwan Dompas bin Win Foke Dompas. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan semoga Allah lapangkan alam kuburnya, dan Allah hadirkan kebahagiaan sampai Allah tempatkan di jannah terbaiknya. Dan kepada keluarga almarhum, sama-sama kita mendoakan semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan, dan kepada kita semuanya semoga menjadi peringatan dan iktibar pula bahwa sebagaimana Rasulullah menyampaikan, apakah yang paling dekat itu adalah kematian. Dikarenakan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan sesungguhnya saat kematian itu akan tiba, di mana perjanjian kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasi' mudkhalahu akrim nuzulahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Dengan seluruh harapan kita dan doa kita semuanya, mari bersama-sama kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. وسخر الشمس والقمر. وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر. وسخر الشمس والقمر. وسخر الشمس والقمر. كل يجري لأجل مسمى. كل يجري لأجل مسمى. كل يجري لأجل
مسمى كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم يوقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي أنهار وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 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 يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 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 صدق الله العظيم. صدق الله